Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Asgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Asgoro. Di konten Ramal Asgoro kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk melanjutkan membaca ya request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kira-kira apa yang akan kita bahas tentang mereka berdua? Tapi sebelumnya sabar ya, karena saya juga ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Asgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Jadi ada request yang meminta saya supaya memprediksikan kira-kira bagaimana hubungan ataupun juga kedekatan dari Azov dengan Haiko di saat ini ya. Kira-kira ini bagaimana, terus kedepannya kira-kira akan bagaimana, saya akan coba untuk memprediksikannya. Oke, seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_asgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini sudah cukup lama juga saya tidak membahas tentang Haiko, jadi kira-kira bagaimana ini hubungan mereka di akhir-akhir ini ataupun juga di beberapa waktu ke depan. Di sini ada kartu Justice ya. Justice ini adalah salah satu kartu dari kartu mayor ya. Jadi salah satu kartu utama, dan di sini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang dan di tangan kirinya memegang buah timbangan ya. Dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat terlihat cukup bagus, terlihat bagaimana mereka berdua itu di titik sampai hari ini ya. Sampai hari ini saya lihat tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Memang ada beberapa gosip juga dan beberapa huru-hara yang kemarin sempat beredar, tapi menurut saya itu juga sebuah hal yang cukup lumrah ataupun cukup biasa di dunia entertain Indonesia. Tapi pada dasarnya di sini bagaimana perkembangan hubungan mereka, bagaimana kedekatan mereka berdua lebih kepada sesuatu yang lebih private lagi. Dalam arti adalah saat ini baik Haiko ataupun juga Azov sendiri, kalau misalkan ditanya tentang hubungan mereka ataupun juga kedekatan mereka, itu sepertinya akan lebih condong untuk menghindar itulah ya kalau misalkan ditanyakan. Tapi kalau misalkan tentang bagaimana yang terlihat oleh para fans ataupun juga para netizen yang mungkin melihat dari cidukan-cidukan ataupun juga beberapa video yang mungkin sempat tersebar di sosial media, atau mungkin dari story ataupun juga dari reels, TikTok dan lain sebagainya, mungkin ada ya cidukan-cidukan kebersamaan mereka. Jadi itu seperti lebih nyata daripada bertanya kepada Azov ataupun juga kepada Haiko, karena mereka berdua sepertinya masih akan bertahan dengan anggapan bahwa ya hanya sebatas rekan kerja aja, sebatas teman dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita melihat secara gamblang, secara nyata saat cidukan-cidukan itu ya, video-video itu sempat beredar atau bagaimana, itu juga menjadi sebuah hal yang positif, karena bagaimana kedekatan mereka itu sudah terlihat dari kebersamaan dan juga saat mereka sedang bersama ataupun juga berhubungan gitu ya. Saat komunikasi, saat sedang bersama itu terlihat ada bedanya lah. Kalaupun cuman ngomong nggak ada apa-apa, tapi kok hubungan mereka sampai saat ini terdengar baik, kemudian juga terlihat luar biasa.
Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu The Emperor. Kartu The Emperor ini juga salah satu dari kartu mayor. Jadi sudah ada dua kartu mayor yang keluar dari kartu yang pertama, dan ini kartu yang kedua. Di kartu The Emperor ini terlihat ada seorang raja juga, tapi terlihat lebih tua gitu lah ya. Terlihat ada perbedaannya. Ini masih muda, ini terlihat lebih tua, terlihat wibawanya, terlihat lebih berkarisma. Di kartu yang kedua ini saya melihat hal itu juga sebagai cerminan dari seorang Rangga Azov. Rangga Azov sendiri semakin hari saya lihat akan semakin matang. Kemudian juga bagaimana dia itu bisa merangkul seorang Heiko van der Vecken yang usianya notabene itu lebih muda dari Rangga Azov, dan usianya itu juga cukup jauh ya, cukup jauh. Tapi itu tidak menjadi soal karena baik Heiko sendiri sepertinya bisa mengikuti bagaimana pola pikir dari seorang Rangga Azov. Jadi kalau misalkan mereka lagi bareng, mereka lagi ngomongin apa gitulah ya, itu bisa saling mengikuti satu sama lain. Seorang Rangga Azov sendiri juga bisa menjadi seorang yang berjiwa dewasa itulah ya, pikirannya, jiwanya, bagaimana dia menghadapi orang yang lebih muda dari dia ya. Dan di sini juga saya melihat bagaimana seorang Rangga Azov itu akan semakin terlihat kurang ini ya, kurang peduli dengan huru-hara. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin menyentil antara Heiko ataupun dia itu akan lebih cuek-cuek aja, karena dia sendiri yang tahu yang benar bagaimana, yang sebenarnya itu cuman sebatas gosip, cuman sebatas huru-hara yang mungkin nggak jelas asal usulnya dari mana ya. Tapi itu semua juga tergantung dia sendiri ya. Tapi kalau misalkan saya melihat bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana saat dia di layar kaca, itu semakin mencerminkan bahwa dia itu semakin dewasa, kemudian bisa melihat apa yang saat ini terjadi ya. Kalau misalkan yang terjadi memang yang baik untuk dia, ya pasti akan mengamini, akan berterima kasih karena mendoakan juga. Tapi kalau misalkan itu adalah hal yang negatif ya, dia nggak akan terlalu ambil pusing ya, karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik juga untuknya. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 7 buah cups di sini, dan di dalamnya ini ada beberapa lambang ya. Di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa bagaimana antara Rangga Azov ataupun juga dengan Heiko di akhir-akhir ini mungkin terlihat lebih kalem gitu ya, terlihat lebih adem ayem daripada beberapa pasangan yang mungkin sempat saya prediksikan ataupun sempat saya bahas. Dan di sini juga terlihat bagaimana mereka berdua itu kedepannya juga akan semakin baik lagi. Cidukan-cidukan juga sepertinya masih akan muncul ya, tapi itu juga akan ada huru-hara juga yang mungkin akan naik lagi lah ya. Kalau misalkan kita ngomongin tadi kartu, ada kartu justice ya, kartu justice berarti akan ada keseimbangan yang muncul ya, keseimbangan baik. Kalau misalkan sesuatu yang positif nanti juga akan diganggu hal yang negatif. Tapi dengan tingkat kedewasaan seorang Rangga Azov yang mungkin bisa melindungi seorang Heiko, pastinya dia juga akan memberikan pesan-pesan. Kalau misalkan ada apa gitulah ya, dia akan berpesan ya nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah
diambil pusing, ambil aja sisi positifnya ya. Yang penting fokus untuk karirnya. Dan di sini terlihat bahwa memang karir masih menjadi prioritas mereka berdua, tapi saya lihat mereka juga menikmati ya, menikmati kebersamaan dan juga waktu-waktu saat mereka bekerja sama dalam proyek yang sedang mereka jalani. Kebetulan mereka dipertemukan lagi dalam sebuah proyek, tapi proyek yang mereka jalani saat ini juga menjadi sumber huru-hara juga. Kemarin sempat ada lah seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti ya, sempat ada gosip-gosip yang beredar, tapi ya nggak masalah sih menurut saya, karena itu tadi Rangga Alsof bisa menghandlenya. Rangga Alsof itu orangnya yang dewasa, kemudian juga bisa memberikan perlindungan kepada Heiko van der Vecken ya. Jadi dukungan moral, dukungan dari Rangga Alsof kepada Heiko itu juga terlihat sangat tulus ya. Sebagai seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda, itu bisa memberikan wejangan-wejangan yang sangat luar biasa dan motivasi juga untuk seorang Heiko van der Vecken. Dan itu juga bisa menjadi sebuah hal yang membuat hubungan mereka berdua itu semakin baik lagi, karena apa yang mereka lalui bersama itu juga akan mempererat kebersamaan mereka sampai saat-saat kapanpun itu ya. Susah senang mereka lewati, itu juga akan membuat mereka berdua semakin dekat lagi. Dan itu tadi prediksi untuk Rangga Alsof dan juga Heiko van der Vecken. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya fans dari Alsof ataupun teman-teman yang sudah request tentang Alsof. Dan di episode selanjutnya saya masih akan membahas tentang Alsof, jadi ditunggu saja ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.